Oke, pendidikan seni di sekolah umum. Kuliah yang lalu, demikian juga pendalaman minggu lalu adalah berkaitan dengan pendidikan seni untuk mencetak seniman. Pada hari ini kita akan membahas berbagai konsep yang berkaitan dengan pendidikan seni di sekolah umum. Kelihatan slide-nya ya? Kelihatan, Iya, Prof. Prof, kelihatan. Oke. Satu, pengantar. Ya, jadi pendidikan di sekolah umum, bukan hanya untuk seni ya. Jadi pendidikan di sekolah umum itu mengabdi pada ini, pada cita-cita masyarakat akan manusia yang diidealkan. Jadi semua mata pelajaran di sekolah umum itu tujuannya adalah untuk mencapai cita-cita masyarakat akan manusia yang diidealkan, manusia yang dianggap ideal, manusia yang dianggap akan dicapai. Semua mata pelajaran niatnya adalah untuk membentuk manusia yang diidealkan. Pelajaran matematika, pelajaran geografi, pelajaran agama, pelajaran olahraga, dan juga pelajaran seni niatnya adalah untuk menghasilkan manusia yang ideal menurut suatu masyarakat. Menurut suatu masyarakat. Oke. Nah, kita lihat Indonesia, manusia yang diidealkan adalah manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi itulah yang ingin dicapai oleh sekolah umum di Indonesia agar lulusannya, lulusan SD, lulusan SMP dan SMA dan juga termasuk perguruan tinggi, niatnya adalah menghasilkan manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, dan seterusnya. Mencakup seluruh lembaga pendidikan. Sesungguhnya niatnya ke sana ya. Itu sesuai dengan undang-undang. Bagaimana dengan di negara lain? Kita lihat di Malaysia. Nah, di Malaysia yang ingin mereka bentuk adalah manusia yang seimbang dan harmoni dalam hal intelektual, dalam hal spiritual, dalam hal emosional, dan dalam hal fisik. Itulah manusia ideal yang menjadi anutan di Malaysia. Jadi pendidikan di Malaysia niatnya itu untuk menghasilkan manusia yang seimbang dan harmoni, apanya intelektualnya, spiritualnya, emosionalnya, dan fisiknya. Kita lihat negara lain. Australia. Oke. Di Australia yang dianggap ideal adalah manusia yang berkembang potensi intelektual, fisik, sosial, moral, spiritual, dan estetiknya. Itulah sebabnya pendidikan estetik di Australia menjadi penting karena secara khusus disebut pada tujuan pendidikan nasionalnya. Ya, jadi mereka ingin mencapai manusia yang berkembang intelektualnya, fisiknya, sosialnya, moralnya, spiritual dan estetiknya. Oke. Kalau di Indonesia ya estetik tidak disebut. Oke. Di Nigeria, Afrika, manusia yang sehat dan efektif. Ya, jadi singkat lagi, dia hanya mengatakan ingin menciptakan manusia yang sehat dan efektif. Nah, lebih simpel pengungkapannya dan tentu harus diterjemahkan. Oleh karena itu, pendidikan di sekolah umum dipengaruhi oleh tempat dan waktu. Jadi, pendidikan di sekolah umum itu dipengaruhi oleh di mana sekolah umum itu
Dan kapan sekolah umum itu? Pendidikan di sekolah umum pada awal kemerdekaan bisa jadi berbeda dengan 20 tahun yang akan datang. Demikian juga di berbagai tempat lainnya. Nah, baru kita masuk ke pendidikan seni pramodern di sekolah umum. Oke, di sekolah umum. Jadi pada zaman pramodern, oke, kita lihat. Pramodern artinya sebelum zaman modern. Sebelum zaman modern. Nah, nanti minggu depan kita akan secara khusus membahas mengenai apa yang dimaksud dengan modern. Oke, minggu depan. Kita mulai dengan Yunani klasik. Kita mulai dengan Yunani klasik. Ada yang mungkin bertanya, mengapa Yunani? Mengapa Yunani klasik yang disebut? Ada yang bisa menjawab? Sebutkan nama. Prof. Siapa? Irsan Japar, Prof. Siapa namanya? Irsan Japar, Prof. Oke. Mengapa Yunani? Eh, karena pada saat itu Ya, enggak, di bukan sana itu pada saat itu. Mengapa Yunani? karena di sanalah mulai berkembang yang namanya keteraturan akan sesuatu itu eh, baik itu mempelajari manusia dan sekitarnya, Prof. Siapa yang bisa menjawab lebih baik? Sedikit, Prof. Ya, Kalau yang saya pahami, Prof, karena di Yunani adalah merupakan tempat permulaan pertumbuhan dan perkembangan namanya ilmu pengetahuan, Prof. ya. Sedikit, Prof. Maaf dulu Pak, saya mengajar Pak ya. Iya, jangan dulu ya, saya mengajar Pak ya. Ya, oke. Oke, siapa yang bisa? Waude. Ya, Prof. Ya, Kalau menurut saya, Prof, kenapa Yunani? Karena peradaban Yunani pada saat itu memiliki pengaruh besar dalam membentuk fondasi pemikiran, seni, ilmu pengetahuan, dan sistem pendidikan yang menjadi peradaban Barat, Prof. oke. Pada pendidikan. Ya. Ya. Jadi mengapa Yunani? Karena kita akan berbicara mengenai sekolah umum. Oke. Sekolah umum itu yang kita kenal sekarang itu mulai di Eropa, dimulai di Barat. Nah, sementara Yunani ini adalah dasar kebudayaan Barat. Jadi mengapa kita mulai dengan Yunani? Karena sekolah umum dimulai di Barat, di Eropa pada abad ke-19. Oleh karena itu kita mulai dulu pada dasar dari kebudayaan Barat. Jadi kebudayaan Barat itu berdasar pada kebudayaan Yunani. Itulah pijakan kebudayaan Barat. Oleh karena itu kita memulai dari sana. Oke, bagus jawaban Anda. Pada zaman Yunani, yang dianggap manusia ideal pada zaman itu Yunani klasik itu sebelum lahirnya Nabi Isa. Kira-kira 300 tahun sebelum lahirnya Nabi Isa, yang dianggap manusia ideal yaitu orang yang sempurna fisik dan halus jiwanya. Dalam hal ini intelektual, estetis, dan moral. Itulah yang dianggap manusia ideal pada zaman Yunani klasik. Yunani klasik. Yunani pada masa puncaknya di masa lalu. Oke. Nah, pada zaman itu di Yunani klasik, olahraga dan musik merupakan mata pelajaran yang sangat penting. Dalam istilah di sana adalah gimnastik dan musik. Meskipun istilah musik pada zaman Yunani beda dengan sekarang. Oke?
Beda dengan sekarang. Ya, jadi pada zaman Yunani klasik, gimnastik dan musik, oke, sangat penting. Meskipun yang dimaksud dengan musik pada zaman Yunani klasik adalah puisi, sejarah, lagu, tari, dan komedi. Komedi itu cerita lucu, oke? Ya, jadi pada zaman Yunani itu tidak persis sama artinya musik dengan yang kita gunakan sekarang, meskipun asal-usul dari kata musik berasal dari situ. Jadi Anda lihat musik dan olahraga penting bagi orang Yunani klasik. Meskipun yang dimaksud dan musik yaitu puisi, sejarah, lagu, tari, dan komedi. Komedi itu ya termasuk teater ya, termasuk teater. Itu yang dianggap penting pada zaman itu. Sementara seni rupa dianggap kurang bergengsi, ya, dianggap kurang bergengsi. Karya seni rupa oke, tapi dianggap kalah bergengsi oleh musik, ya. Ini dia tokoh pemikirnya yang mengatakan bahwa seni yang tepat positif bagi perkembangan anak. Ya, jadi pada zaman Yunani klasik seni itu dianggap penting. Oke. Ini ala Plato. Plato itu ala filosof pemikir bangsa Yunani. Pemikir berikutnya adalah Aristoteles. Ini muridnya Plato. Oke. Menurutnya ada 4 pelajaran yang penting untuk diajarkan di sekolah umum. Yang pertama gimnastik, olahraga, karena itu melatih keberanian. Oke, melatih keberanian. Musik penting karena melatih intelek dan moral. Nah, tapi ingat ya, musik pada zaman itu adalah tadi termasuk puisi, lagu, tari, dan komedi atau teater. Dan sejarah. Mata pelajaran berikutnya yang dianggap penting yaitu membaca dan menulis. Karena itu bersifat praktis untuk digunakan. Ya, jadi membaca, menulis, dan menggambar. Inilah mata pelajaran yang dianggap penting pada zaman Yunani klasik. Oke, gimnastik, musik, membaca dan menulis, serta menggambar. Oke. Sesudah Yunani masuk zaman Romawi. Karena Yunani pudar, berjaya Romawi. Nah, pada zaman Romawi diperkenalkan istilah artes liberales. Pendidikan yang membekali seseorang untuk menjadi warga negara yang bebas. Ya, jadi kebebasan menjadi penting pada zaman Romawi. Kebebasan, ya. Jadi bayangkanlah pada 2000 tahun yang lalu, sekitar itu, di Romawi sudah dianggap penting itu kebebasan. Yang termasuk yang diajarkan dalam artus liberalis ini, atau sekarang di bahasa Inggris kan namanya liberal art, adalah ilmu medis, kedokteran, retorika, ilmu berbicara, musik, ilmu ukur, astronomi, dan sastra. Inilah yang dimaksud dengan artus liberalis yang diperkenalkan pada zaman Romawi. Mata pelajaran ini dianggap penting untuk diajarkan di sekolah umum, di pendidikan umum, meskipun belum sekolah formal pada waktu itu. Oke, belum sekolah formal. Menggambar dan mematung tidak termasuk dalam art liberalis. Oke. Renaissance. Renaissance, masa kebangkitan kembali budaya Yunani yang berlangsung kira-kira abad ke-15, tahun 1500-an. Oke. Pada zaman Renaissance sangat menonjol peran kaum humanis.
Nah, di sekolah kaum humanis ini, pendidikan estetis diberikan untuk mengembangkan kemampuan siswa mengapresiasi seni klasik agar bisa menghargai seni zaman klasik. Yang dimaksud sini seni zaman Yunani kuno, Yunani klasik. Jadi pada Renaissance, pada tahun 1500-an, mereka mengarahkan siswanya untuk mengapresiasi seni klasik Yunani. Oke? Abad ke-19, ya, tahun 1800-an. Oke? Jadi yang disebut dengan abad ke-19 itu mulai 1800 selama 100 tahun. Abad ke-19. Nah, barulah pada abad ke-19 sekolah umum diperkenalkan sebagaimana yang kita kenal seperti sekarang. Sekolah publik. Sekolah formal yang sebagaimana kita kenal sekarang itu baru mulai diperkenalkan pada abad ke-19. Nah, ada yang bertanya mungkin, Pak, bagaimana sistem sekolah umumnya di zaman Yunani atau di zaman Romawi? Ya, kita tidak tahu banyak. Tetapi ada pendidikan yang memang bersifat umum. Bisa jadi dilaksanakan di gereja, bisa jadi dilaksanakan di mana. Ya, jadi tetapi sistem sekolah umum sebagaimana yang kita kenal sekarang barulah dimulai pada abad ke-19 akhir. Oke? Ya, jadi sistem sekolah sebagaimana yang kita kenal seperti sekarang, ada berkumpul di meja, ada gurunya, nah, itu yang disebut dengan sekolah. Barulah pada abad ke-19. Nah, pada waktu itu, musik dan menggambar diajarkan. Anda mungkin bertanya, Pak, bagaimana dengan tari? Wah, saya tidak tahu. Karena tidak disebut-sebut. Oke? Tidak disebut-sebut di sekolah umum pada waktu itu. Jadi yang diajarkan adalah musik dan menggambar. Itu informasinya. Nah, bagaimana dengan pelajaran lain? Ya, mungkin diajarkan tapi tidak di sekolah umum. Oke? Mengapa musik dan menggambar termasuk pelajaran yang diajarkan? Oke? Karena menurut inilah tokoh yang berpengaruh dalam sistem pendidikan sekolah pada abad ke-19. Namanya Pestalozzi. Ini orang yang dianggap sangat besar pengaruhnya terhadap pendidikan di sekolah pada zaman itu. Pestalozzi. Oke? Karena menurut Pestalozzi, manusia belajar dengan cara mendengarkan, dengan cara mengamati bentuk, dan dengan cara menggunakan angka. Oleh karena itu, mendengarkan itu musik, ya. Mengamati bentuk, ya termasuk menggambar. Dan menggunakan angka. Jadi Pestalozzi mengatakan, pelajaran menggambar dan musik penting. Karena orang belajar itu dengan menggunakan indera mendengarkan, indera mata, dan penggunaan angka. Itu dianggap penting pada zaman ini yang tokohnya adalah Pestalozzi. Jangan lupa nama ini, Pestalozzi. Oke, kita lihat bagaimana Pestalozzi itu, ini pendidik dan ada sekolahnya. Nah, inilah sekolah dari Pestalozzi. Berdasarkan gambar yang dibuat orang pada masa itu. Jadi lihatlah model sekolah pada abad ke-19. Nah, jadi coba Anda lihat ya, mengapa pakaiannya begitu ya? Karena orang Eropa berpakaian seperti itu. Ya. Ya, jadi inilah
model sekolah pada abad ke-19. Nah, bagaimana pandangan Pestalozzi tentang pelajaran musik atau menyanyi? Yang pertama, ajarkan bunyi sebelum tanda. Oke. Ajarkan bunyi sebelum tanda. Jadi jangan langsung kayak notnya. Pokoknya bunyinya dulu. Baru sesudah itu dia paham mendengarkan, barulah beri notasi ya. Berikutnya, ajarkan menyanyi sebelum notasi. Jadi jangan dulu notasi yang diajarkan, tapi menyanyi dulu. Oke. Perdengarkan bunyi, lalu siswa menirunya. Ya. Jadi ada bunyian atau ada suara, kemudian siswa menirunya. Jadi melatih pendengaran. Oke. Jangan dulu menggunakan banyak teori-teori macam notasi, oke? Nah, teori berikutnya, metode berikutnya, ajarkan satu hal, entah irama, entah melodi, entah ekspresi pada suatu waktu. Jadi jangan bersamaan. Pokoknya kalau mengajarkan irama, hanya irama diajarkan. Mengajarkan melodi, hanya melodi, jangan dicampur baur. Nah, itu pandangan Pestalozzi. Oke? Dalam hal musik. Praktikan dulu baru berteori. Ya. Jadi praktekkan dulu baru berteori. Jadi Anda bisa melihat bahwa inilah metode yang diterapkan oleh Pestalozzi yang sangat berpengaruh pada abad ke-19 dalam pembelajaran musik di sekolah umum. Nah, bagaimana dengan pelajaran menggambar? Bagaimana dengan pelajaran menggambar? Tadi mengenai pelajaran musik atau pelajaran menyanyi. Bagaimana Pestalozzi tentang pelajaran menggambar? Nah, Pestalozzi menekankan pada perlunya latihan keterampilan, latihan tangan, latihan mata dengan tangan. Itu penting menurut Pestalozzi. Tetapi dari yang sederhana ke yang rumit. Oke? Dari yang sederhana ke yang rumit. Jangan langsung rumit, harus bertahap. Oleh karena itu, anak-anak dalam menggambar dilatih dulu membuat bentuk-bentuk seperti ini. Nanti sudah menguasai bentuk-bentuk dasar, barulah mereka dilanjutkan. Ya, jadi Anda lihat, latihan dulu membuat garis. Kalau sudah lincah membuat garis lurus, baru pindah ke yang lain. Kalau sudah pintar menggambar garis lengkung, barulah bisa menggambar ember. Jadi jangan dulu langsung ember. Jangan dulu langsung menggambar poci. Latihkan dulu menarik garis. Itulah teori dari Pestalozzi. Jadi menekankan pada keterampilan tangan. Oke. Coba Anda lihat ini pelajaran SD ini. Jadi latihan keterampilan itu luar biasa. Sayang sekali kabur tulisannya. Tapi ini contoh pelajaran untuk anak-anak sekolah. Jadi teknik. Ya, jadi sangat diatur bagaimana cara memegang kuas dan macam itu, hal-hal seperti itu dilatih. Anak-anak sekarang itu tidak dilatih lagi yang begitu-begitu. Begini caranya pegang. Anak-anak diberi kebebasan zaman sekarang. Coba Anda lihat. Anak-anak dilatih untuk membuat garis. Jadi lincah membuat garis. Dilatih bagaimana membuat lingkaran. Nanti kalau menguasai itu, barulah mereka diminta menggambar. Jadi latihan tangan. Oke. Coba Anda lihat. Anak-anak dilatih menggambar daun. Jadi secara seragam, mereka diajar begini caranya menarik garis secara bersamaan.
demi latihan keterampilan tangan. Apa akibatnya? Anak-anak pada zaman ini bagus caranya menarik garis, bagus tulisannya, rapi, karena ditekankan pada keterampilan menarik garis. Oke? Nah, Anda bisa baca tulisan ini? Tulisan ini saya foto dari tulisan ujian mahasiswa program doktor pasca sarjana UNM. Coba Anda lihat sulitnya dibaca. Mengapa? Karena mereka tidak pernah dilatih menulis indah. Sehingga kualitas tulisannya seperti ini. Ya, sekadar membandingkan apa yang terjadi pada abad ke-19. Abad ke-19, anak-anak dilatih menarik garis, anak-anak dilatih menulis indah. Anak-anak sekarang tidak dilatih seperti itu, maka apa yang terjadi? Inilah tulisan dari seorang mahasiswa program doktor yang karena tulisannya begitu jelek, sehingga saya mengabadikan dalam bentuk foto. Nah, demikian juga dalam pembelajaran musik. Ya, jadi anak-anak itu dilatih keterampilan musiknya. Ya, jadi diutamakan keterampilannya, penguasaan. Ya. Jadi anak-anak dilatih keterampilannya menguasai musik. Anak-anak dilatih keterampilannya bermain musik, keterampilan penting. Latihan keterampilan penting. Demikian juga dalam tari. Keterampilan menari diajarkan menjadi penting. Oke. Nah, kalau kita melihat tadi begini, jadi yang dipokokkan di sini adalah penguasaan anak akan tarian. Jadi anak menjadi penari yang bagus. Nah, pada abad ke-19, pada zaman itu, anak-anak diperlakukan sebagaimana orang dewasa. Dianggap sebagai orang dewasa yang kecil. Pada zaman itu, anak-anak dianggap orang dewasa yang kecil, yang kalau dikarikaturkan kira-kira seperti ini. Ya, ya ini. Jadi pada waktu itu, anak-anak diperlakukan seolah-olah orang dewasa. Pokoknya anak-anak senang atau tidak, pokoknya latihan. Karena dipandang sebagai orang dewasa. Gambar ini adalah merupakan gambar yang bersifat karikaturis. Untuk menggambarkan begitulah pandangan pendidik di abad ke-19 dalam memandang anak. Oke? Ya, jadi paradigma pendidikan yang diterapkan pada zaman itu adalah belajar tentang seni. Jadi inilah paradigma pendidikan seni pramodern. Belajar tentang seni. Jadi anak diminta untuk menguasai seni. Entah menggambar, entah musik, entah tari. Oke? Tetapi karena waktu itu ilmu jiwa belum berkembang, maka anak diperlakukan sebagai orang dewasa. Pokoknya Anda harus kuasai. Ya, tidak diperlakukan sebagai anak sebagaimana pada zaman modern. Ya. Jadi ingat konsep belajar tentang seni dalam bahasa Inggrisnya learning about art. Ya, jadi yang penting di sini adalah menguasai seni. Oke? Itulah paradigma pendidikan seni pramodern. Belajar
tentang seni. Seni yang menjadi utama. Oke, learning about art. Ya, jadi Anda harus tahu bahwa oh ini paradigma ini namanya belajar tentang seni. Oke, learning about art. Nah, pada akhir abad ke-19 menjelang lahirnya pendidikan seni modern. Jadi, boleh dikata akhir abad ke-19, terutama awal abad ke-20, pendidikan seni modern muncul. Tetapi sebelum itu, ada faktor yang memicu. Yang kejadiannya di akhir abad ke-19. Ada faktor yang memicu lahirnya pendidikan seni modern. Berbagai faktor pemicunya. Oke? Jadi nanti pendidikan seni modern itu mulai merebak di awal abad ke-20. Nah, tetapi tidak lahir begitu saja, pemicunya terjadi pada akhir abad ke-19. Kita lihat apa pemicunya. Satu, studi psikologi. Studi psikologi memunculkan konsep baru tentang anak. Bahwa anak itu bukan orang dewasa, tetapi anak memang memiliki kepribadian sendiri. Itulah teori psikologi yang mulai berkembang di akhir abad ke-19. Jadi anak adalah individu yang unik, berbeda dengan orang dewasa. Itu studi psikologi pada zaman itu. Nah, jadi anak sebagai unik, nggak boleh disamakan dengan orang dewasa. Anak memiliki kepribadian sendiri yang berbeda dengan orang dewasa. Oke? Anak individu yang unik, tidak boleh disamakan dengan orang dewasa. Itulah hasil studi psikologi pada zaman itu. Berkat studi psikologi, disadari peran alam bawah sadar dalam kehidupan manusia. Bahwa manusia itu dalam jiwanya ada alam bawah sadar yang tidak diungkap keluar karena disimpan di bawah sadar. Nah, ini tokohnya Sigmund Freud mengatakan bahwa alam bawah sadar mengendalikan perilaku manusia. Jadi menurutnya ada kehidupan sadar dan bawah sadar. Dan bawah sadar itu penting karena berpengaruh bagi perilaku. Itu tadi yang pertama, studi psikologi, faktornya. Faktor yang kedua, perkembangan seni. Karena lahirlah seni modern pada zaman ini. Yang menomorsatukan kekreatifan, yang menomorsatukan individualitas. Akhir abad ke-19. Nah, inilah lukisan Van Gogh. Coba Anda lihat, sudah melukis secara bebas. Monet, lukis pemandangan secara kreatif. Dan abad ke-20, tahun 1900 dan selanjutnya, perkembangan seni semakin intensif, semakin menjadi-jadi, yang didukung oleh kemajuan teknologi. Oke. Nah, Anda lihat, lahirlah seni seperti ini, yang pada abad ke-19 belum ada. Yang pada abad ke-18 belum ada. Lahirlah seni semacam ini. Surrealisme. Lahirlah seni semacam ini. Lahirlah seni semacam ini. Yang kalau Anda lihat, mata Anda terganggu. Dalam bidang seni tari,
lahir seni-seni yang modern. Yang sebelumnya tidak dikenal. Ini dalam dunia seni tari. Dalam dunia seni teater, coba Anda lihat bagaimana dukungan teknologi yang memungkinkan terjadinya efek-efek tertentu. Ini seni teater modern yang didukung oleh teknologi. Nah, aspek psikologi, aspek pedagogi, ilmu pendidikan, aspek seni dan teknologi, inilah yang mendorong lahirnya pendidikan seni modern. Oke? Pendidikan seni modern. Oke. Sebelum lanjut, kalau ada yang ingin bertanya silakan. Kalau ada yang ingin berpendapat silakan. Jadi baru saja saya presentasikan mengenai pendidikan seni pramodern yang melatih keterampilan. Nah, tetapi karena terjadi perkembangan di akhir abad ke-19, maka lahirlah pendidikan seni modern yang berbeda karakternya. Oke? Kalau tidak ada pertanyaan, oke saya lanjut. Saya Prof. Oke, siapa? Atas nama Andi Sultan Alauddin. Oke, silakan. Silakan. Yang ingin saya tanyakan Prof, mohon izin, Babe. Ya, Harus oke. tahu gitu, Prof, Ya. apa istilah artes atau art itu tidak termasuk dalam menggambar dan mematung? Ya, ada tertulis tadi di slide, ya. Jadi yang dimaksud dan artes liberalis tidak termasuk itu. Oke, kalau kita melihat ya, sekarang ini kalau Anda melihat perguruan tinggi dan dalam istilah bahasa Inggris, ini kemudian menjadi liberal arts. Jadi liberal art itu tidak termasuk menggambar, oke? Ya, meskipun ada artnya. Ya, jadi kalau Anda liberal arts itu di dalam istilah bahasa Inggris sekarang itu artinya semacam mata kuliah umum. Ya, jadi ketika saya belajar di Amerika, mata kuliahnya itu terbagi ada mata kuliah studio, nah di situ letaknya menggambar dan mematung. Ada mata kuliah liberal art. Liberal art itu kira-kira sama dengan kita di Indonesia mata kuliah umum. Ya, jadi jangan sama sekali terperdaya dengan istilah art itu di situ. Oke? Paham? Iya, Prof. Ya, jadi artes liberales dari zaman dulu itu diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi liberal art. Liberal art itu maknanya adalah mata kuliah yang bersifat umum. Nah, itulah sebabnya ketika saya kuliah dulu di Amerika, ada mata kuliah liberal art, ada mata kuliah studio. Nah, menggambar, mematung, mencetak, macam-macam masuk dalam mata kuliah studio. Liberal art itu adalah mata kuliah umum yang dianggap penting, seperti filsafat, sejarah, nah, di situ masuk liberal art. Oke. Ya, jadi kalau Anda ketemu istilah liberal art, jangan membayangkan seni di sana. Oke? Jelas? Jelas, Prof. Oke. Kita lanjut. Faktor inilah, faktor psikologi, faktor pedagogi, faktor seni dan teknologi yang mendorong lahirnya pendidikan seni modern. Nah, sekarang kita masuk ke pendidikan seni modern. Oke?
Nah, di pendidikan seni modern ada dua tren yang sangat dominan, yaitu tren pertama, pendidikan seni berbasis anak. Oke, pendidikan seni berbasis anak. Dalam bahasa Inggris, eh, Child Center Art Education ya, pendidikan seni berbasis anak. Oke, identik dengan ini. Pendekatan ini ekspresi bebas, ekspresi kreatif, dan identik dengan pendekatan alamiah. Jadi, pendidikan seni berbasis anak itu relatif sama dengan pendidikan ekspresi bebas, pendidikan ekspresi kreatif, pendidikan seni bersifat alamiah. Oke, kita lihat bagaimana ya. Jadi di sini semangatnya yaitu anak bebas berekspresi estetik. Ingat, pada zaman modern anak tidak bebas. Anak dilatih, dipaksa untuk membuat sesuatu. Meskipun hasilnya bagus. Meskipun hasilnya bagus, tulisan mereka indah. Ya, tapi pada zaman modern anak dibebaskan. Ya, jadi di sini guru hanya berperan sebagai tukang kebun yang menyiram bunga agar bunga itu tumbuh subur, diberi pupuk. Tidak boleh dicampur-campur itu bunga. Tidak boleh diganggu-ganggu itu bunga. Biarkanlah bunga tumbuh sendiri. Itulah metaforanya pendekatan ini. Metafora tukang kebun. Jadi tukang kebun hanya merawat, memberi pupuk, menyiram, maka bunga-bunga akan tumbuh. Oke? Itu metaforanya. Ya, jadi silakan anak diberi kebebasan berekspresi. Silakan anak diberi kebebasan berekspresi. Ya, jadi kalau Anda lihat ini silakan mau pakai apa yang melahirkan bunyi. Ya, jadi anak diberi kebebasan untuk mengekspresikan rasa estetiknya melalui musik kah, melalui tarian kah, atau melalui seni rupa. Ya, jadi anak diberi kebebasan. Oke, teater. Tujuannya adalah mengembangkan kepribadian anak secara alamiah. Biarkanlah anak tumbuh sendiri. Oke? Biarkanlah anak tumbuh sendiri secara alamiah. Jangan dipaksa-paksa mempelajari apa. Jangan dipaksa-paksa mempelajari notasi balok. Jangan dipaksa-paksa menghafal do, re, mi, fa, sol. Oke? Ya, jadi secara alamiah. Kurikulumnya dikembangkan sesuai kebutuhan anak. Ya, jadi ini yang murni ya, yang murni dikembangkan apa maunya anak. Itu yang masuk menjadi kurikulum. Itulah yang disebut dengan ini istilah emerging kurikulum. Jadi kurikulumnya apa yang kebutuhan anak itu yang diajarkan. Hari itu anak-anak mau menggambar, ya kasih gambar. Ya, jadi bukan ditentukan mendahului, itulah yang disebut dengan emerging kurikulum. Catat ini, emerging kurikulum, kurikulum yang berkembang. Bagaimana penilaian terhadap karya anak? Demi kebahagiaan anak. Demi pemberian motivasi kepada anak. Ya, jadi guru dalam memberi nilai agar anak bahagia. Agar anak termotivasi.
Jadi kalau seorang anak menunjukkan gambarnya kepada gurunya, gurunya kamu bagus, bagus gambarmu. Nah, itu artinya demi kebahagiaan anak. Oke? Supaya anak termotivasi. Nah, jadi anak bikin-bikin, oh bagus, ini bagus gambarmu ini luar biasa, warnanya bagus, macam-macam. Oke? Ya, jadi anak membuat gambar begini semuanya bagus. Jargonnya adalah biarkan anak tumbuh secara alamiah bebas dari gangguan orang dewasa. Kalau pramodern tadi orang dewasa yang menentukan. Oke? Bahkan menurut ini metode adalah racun. Karena itu anak jangan diajar-ajar. Biarkan anak bebas. Guru hendaknya berperan sebagai bidan yang tugasnya hanya membantu, bukan memaksa-maksa, bukan mengajar-ajar. Oke? Muncullah kritik terhadap pendidikan pendekatan ini, yaitu anak sekadar bermain. Terjadilah pendangkalan seni yang menimbulkan anti estetik. Ya, jadi kritikan terhadap pendekatan berbasis anak-anak bisa sekadar bermain-main saja, sehingga tidak belajar serius. Nah, inilah yang kejadiannya. Memang anak bahagia, ya tapi ya nampak seperti bermain-main. Nah, ini menarik. Nah, jadi ini anak mengolah tanah liat. Jadi seperti bermain-main. Oke? Nah, paradigmanya ini adalah belajar melalui seni. Nah, Anda harus paham. Tadi di pramodern belajar tentang seni. Nah, kalau ini belajar melalui seni. Jadi seni hanya media. Learning through art. Belajar melalui seni. Jadi seni bukan tujuan. Seni adalah alat untuk membuat anak bahagia. Seni adalah alat untuk menjadikan anak kreatif. Seni menjadikan anak untuk apapun. Ya, jadi belajar melalui seni. Learning through art. Jadi seni bukan tujuan. Seni hanya dimanfaatkan untuk mencapai tujuan lain. Untuk mencapai tujuan kreatif. Untuk mencapai tujuan bebas. Untuk mencapai hal-hal lain. Oke. Ya, jadi yang menjadi tujuan bukan seni. Tetapi yang menjadi tujuan adalah hal lain. Apapun itu. Nah, kemudian terjadilah peristiwa hebat di dunia. Peristiwa yang sangat hebat yang mengguncang Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat ini adalah tokohnya pendidikan ekspresi bebas. Peristiwa Sputnik adalah tiba-tiba Rusia menerbangkan pesawat ke angkasa luar. Orang Amerika kaget. Oke. Orang Amerika kaget. Waduh. Ini Rusia ternyata mampu menerbangkan pesawat ke angkasa luar yang dikenal dengan Sputnik. Nah, gemparlah dunia pendidikan di AS. Wah, ini kita belajar, jangan main-main.
Kita sudah harus mulai kembali serius. Oke? Kita harus serius. Ini orang Rusia sudah naik ke angkasa luar, kita belum bisa mampu mengikutinya. Ini pada tahun 50-an ya, 1950-an. Ini kejadian. Nah, pendidik di Amerika mulai berpikir, wah, kalau kita ini belajar terlalu membebaskan, lama-lama kita semakin ketinggalan oleh Uni Soviet. Oke? Kalau kita tidak serius, kita akan semakin ditinggalkan oleh Uni Soviet. Maka kemudian berkumpullah ahli pendidikan untuk memikirkan pendekatan baru. Oke? Berkumpullah para ahli pendidikan untuk memikirkan, kita harus merencanakan metode baru ini. Kita ini nampaknya tanpa sadar sudah dilumbai oleh Uni Soviet. Maka para pendidik berkumpul, maka lahirlah pendekatan ini. Pendidikan seni berbasis disiplin. Oke. Ya, jadi pendidikan seni berbasis disiplin lahir karena itu tadi. Bermain-main, tidak serius. Maka lahirlah pendekatan baru. Pendidikan seni berbasis disiplin. Identik dengan nama ini. Pendekatan komprehensif, pendekatan rasional ilmiah. Istilahnya ini dalam bahasa Inggris. Discipline-based arts education. Kalau musik, discipline-based music education. Kalau tari, discipline-based dance education. Kalau teater, discipline-based theater education. Tetapi istilah discipline-based arts education yang di atas yang warna biru itu memayungi semua. Mengapa? Karena kata arts ada S-nya. Kalau arts ada S-nya, artinya masuk tari, masuk musik, masuk teater, masuk seni rupa. Oke. Jadi kalau Anda ketemu huruf ARTS, ada S-nya, itu mencakupi seni rupa, seni tari, seni musik, dan seni teater. Oke? Jelas? Nah, pendekatan disiplin mengatakan, jangan terlalu fokus pada praktek, berkarya, belajar teori seni. Maka, anak-anak harus mempelajari sejarah seni, belajar mengenai estetika. Oke? Kalau pada zaman pendekatan berbasis anak, kegiatan utamanya adalah berkarya atau praktek, menari, bermusik, tidak serius mempelajari teori seni. Maka pendidikan berbasis disiplin mengatakan, jangan hanya menggambar, tapi pelajari teorinya. Jangan hanya melukis, pelajari sejarah seni. Oke? Jadi belajar teori seni. Kemudian belajar praktek seni. Oke? Dan yang ketiga, belajar apresiasi seni. Maka pendekatan berbasis disiplin itu mencakupi semua. Nah, kalau tadi di pendekatan berbasis anak itu lebih banyak prakteknya. Lalai belajar teori. Tidak peduli pada belajar sejarah seni. Maka pendekatan berbasis disiplin meminta anak mempelajari semua itu. Tujuannya adalah mengembangkan kemampuan seni anak secara lengkap. Teori, sejarah, apresiasi, pokoknya lengkap. Jangan hanya praktek.
Oke? Pengetahuan, sikap, keterampilan, teori, apresiasi, kreasi. Tidak boleh hanya mau berkreasi saja terus, tidak belajar teori. Oke? Kurikulumnya mencakup harus belajar estetika, harus belajar kritik seni, harus belajar sejarah seni, dan harus berkreasi. Maka pembelajaran menjadi komprehensif. Ya, jadi estetika dipelajari oleh anak-anak SD, tentu tentu saja estetika yang sederhana. Estetika diberikan kepada anak SMP, estetika kepada anak SMA, meskipun yang sederhana. Penilaian, sejauh mana anak menguasai materi. Oke? Kalau tadi sejauh mana anak supaya bahagia. Maka penguasaan materi menjadi penting. Kritik terhadap pendekatan ini. Yang pertama, sulit diterapkan oleh guru khususnya di SD. Karena gurunya guru kelas. Gurunya sendiri tidak belajar seni dengan baik. Oke? Mata pelajaran terlalu terstruktur. Inilah kritik terhadap pendekatan berbasis disiplin. Oke? Inilah kritik terhadap pendekatan berbasis disiplin. Nah, paradigmanya ini adalah belajar tentang seni. Sama dengan zaman pramodern. Hanya saja lebih komprehensif. Dan sudah mulai mempertimbangkan ilmu psikologi. Anak tidak diperlakukan lagi sebagai orang dewasa. Ya, jadi pendekatan berbasis disiplin menerapkan paradigma belajar tentang seni. Hanya saja karena sudah ada ilmu psikologi, maka anak tidak lagi diperlakukan seolah-olah orang dewasa. Guru dalam mengajar harus memperhatikan ilmu psikologi. Nah, itulah. Sekian dan terima kasih. Untuk pendidikan seni di sekolah umum yang mulai dari zaman pramodern hingga modern. Minggu depan kita akan masuk ke pendidikan seni postmodern. Oke. Nah, karena materi minggu depan itu penting, banyak di antara Anda mungkin belum bagus pemahamannya tentang postmodern. Oleh karena itu, untuk minggu Jumat yang akan datang, insya Allah kuliahnya akan dilakukan tatap muka. Kuliahnya akan kita lakukan tatap muka karena saya ingin lebih intensif untuk menjelaskan perbedaan antara seni modern dan seni postmodern. Karena saya sadar bisa jadi banyak di antara Anda yang belum bagus pemahamannya mengenai seni postmodern. Atau adakah di antara Anda yang sudah tahu itu postmodern? Kalau ada di antara Anda yang sudah tahu, kita ketemu minggu yang akan datang, hari Jumat yang akan datang. Secara tatap muka di pasca sarjana.
Oke, dari penjelasan saya tadi, saya telah menyampaikan kepada Anda bagaimana pendidikan seni itu dilaksanakan di sekolah umum secara garis besarnya, semangatnya sejak zaman pramodern sampai ke modern. Minggu yang akan datang, kita akan masuk ke pendidikan seni postmodern. Pendidikan seni postmodern itu memiliki semangat yang berbeda dengan pendidikan seni modern. Dan saya membayangkan banyak di antara Anda yang ketika kuliah di S1, ketika Anda kuliah di S1 itu tidak mendapatkan dengan baik oke. Banyak di antara Anda yang belum mendapatkan materi tentang seni postmodern. Oleh karena itu saya merasa perlu untuk kita bertemu tatap muka sehingga perkuliahan saya menjadi lebih intensif, dan saya menyarankan kepada Anda agar Anda bisa menyiapkan diri menghadapi minggu yang akan datang. Carilah informasi mengenai seni postmodern. Sampai di sini ada yang ingin bertanya, ada yang ingin berpendapat? Silakan. Halo, silakan. Silakan. Tadi ada 2 orang yang belum terdaftar di daftar hadir, yaitu Yusri Alimuri. Halo, Yusri. Ya Pak, ya Prof. Tadi terlambat masuk Iya Prof, terlambat tadi masuk. karena jaringan. Enggak Prof, lagi di jalan tadi pagi. Yang kedua, atas nama Aldian Adisha. Ada Aldian? Ya, Prof. Anda tadi terlambat. Ya, Prof. Terlambat, Prof. Berapa jam terlambatnya? Sekitar 30 menitan, Prof. Oke, minggu yang akan datang jangan terlambat ya di kelas. Baik, Prof. Siap. Oh, baik, jadi kuliah yang hari Jumat yang akan datang kita akan bertatap muka. Dalam saya menjelaskan mengenai pendidikan seni postmodern. Cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Oke. Mohon Anda membaca bahan bacaan yang berkaitan dengan pendidikan seni postmodern. Izin Saya kira- Prof. Ya, saya kira cukup sekian. Terima kasih atas Izin Prof. perhatiannya. Ada pertanyaan? Izin Prof. Ya, Mohon maaf sebelumnya di luar dari bukan bertanya sih Prof. Cuman mau minta izin kalau pada saat
kuliah minggu depan, boleh saya lewat Zoom, Prof, karena posisi saya di Ternate, Prof. Ya, nggak apa-apa. Yang penting teman Ya, Anda menyiarkan lewat Zoom. Oke? siap, 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 Ya, Prof. Terima kasih, Prof. ya. Tetapi nanti untuk ujiannya tidak ada pakai Zoom. Oke? Iya, iya, kalau untuk ujian saya ke Makassar, Prof. Insya Ya. Allah. Siap, Prof. Oke ya. Jadi, tapi harapan saya sejauh Anda bisa hadir, upayakan hadir untuk pertemuan tatap muka. Siap, Prof. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, wabarakatuh. Prof. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.